Hai, selamat datang untuk bernostalgia. Gimana nih kabarnya? Sudah menjalani hari-hari proses menjadi dewasa? Sama, semoga tetap semangat ya. Kali ini Chillnose mau merangkum alur film jadul nih, yang kalau mau dapetin kasetnya harus beli 5 es krim dulu. Jelas dong ya, film Paddle Pop Combat yang dirilis pada tahun 2009. Bagaimanakah kisahnya? Simak terus bersama Chillnose. Selamat bernostalgia. Dahulu dikisahkan terjadi sebuah peperangan antara aliran ilmu hitam dan putih saat kerajaan belum berdiri. Akhirnya aliran ilmu putih yang dipimpin oleh pahlawan singa mengalahkan aliran ilmu hitam. Tetapi diramalkan bahwa aliran ilmu hitam akan kembali. Scene berpindah ke 3 orang berjubah hitam yang mencoba menerobos kerajaan. Salah satu dari mereka berhasil menghipnotis penjaga kerajaan, yaitu Harry dan Sherry. Kita pindah ke istana, di saat Paddle Pop lagi menghadapi 2 orang yang rebutan kaki kayu. Haduh, sepele tapi ribet gitu ampean. Tiba-tiba Leona dan Jenderal Kara masuk sambil beradu pedang. Makin pusing udah itu si Paddle Pop. Adegan berpindah ke pasar di mana 3 orang berjubah tadi yang terdiri dari ular, harimau, dan shadow master mulai membuat onar satu kawasan kerajaan. Berita keributan sampai ke telinga Paddle Pop. Singa itu pun turun ke pasar dan langsung adu jotos sama mereka semua. Leona dan Jenderal Kara datang untuk membantu. Tetapi Leona diperintahkan untuk memanggil Profesor Higginbottom lewat sumur. Saat berhasil mengalahkan si harimau dan ular, Paddle Pop mendapat serangan dari Shadow Master langsung. Nah, itu si bayangan udah mulai pakai ilmu hitamnya, membuat Paddle Pop kewalahan dan ditangkap bersama Jenderal Kara. Di sumur, Leona yang selamat akhirnya cepat-cepat mencari ide untuk menyelamatkan temannya selagi Shadow Master mengambil alih kerajaan. Semua orang Shadow Master kutuk jadi kayak begitu. Oh iya, Jenderal Kara nggak bisa keluar lewat jalan pintas yang ditunjukkan Leona. Alhasil dia pun ketangkap. Paddle Pop yang berhasil lolos bersama Leona berusaha berlari dari kejaran anak buah Shadow Master ke markas Profesor Higginbottom. Nah, di sini Profesor menjelaskan bahwa Paddle Pop adalah keturunan Raja Ilmu Putih yang mengalahkan ilmu hitam dahulu kala. Jadi sebenarnya ilmu putih sudah mengalir dalam tubuh Paddle Pop nih, tinggal dibangkitkan aja. Profesor mengarahkan mereka untuk pergi ke negeri timur dan belajar dengan 3 guru hebat yang harus dipelajari terdiri dari ketajaman mata dan konsentrasi elang. Lalu ada kekuatan beruang serta kecepatan dan kegesitan kera. Petualangan pun dimulai. Paddle Pop kali ini hanya ditemani Leona karena Profesor Higginbottom sempat ketangkep juga. Saat kelaparan, Leona dan Paddle Pop mampir ke salah satu rumah serigala berwarna pink untuk numpang makan. Namun baru aja di depan rumah, mereka udah lain mereka deng. Si Paddle Pop udah disambut hangat sama si serigala ini. Nah, Leona ini kan perempuan ya, betina deng, firasatnya kuat gitu. Dia merasa ada yang aneh, tapi Paddle Pop malah cuman menganggap itu biasa aja. Pasti Leona cemburu. Mereka dipersilahkan minum teh sama baring dulu katanya. Boleh istirahat. Tuh kan makin aneh gak sih? Pas tidur, Leona merasa gak bisa tidur nih karena lapar, memilih keluar dan mencari makanan. Bodoh amat sama Paddle Pop yang tidur. Begitu membuka pintu dapur, dia melihat monyet diikat sama dibekap, mau dijadikan cemilan pembuka. Mereka mulai adu cekik tuh. Paddle Pop yang bangun pun kaget. Loh, kenapa ini gitu kan? Si monyet tadi sudah panik tuh, kayak ngasih tahu sesuatu sambil melihat ke arah bulan. Ternyata serigala ini seketika berubah menjadi lebih besar, kuat, dan tidak terkendali. Dia menyerang Paddle Pop dan Leona. Di saat sedang tercekik, Leona dan si monyet itu melempari cabe ke mata serigala. Alhasil dia teralihkan perhatiannya. Cepat-cepat Paddle Pop mendorong serigala itu dan termasak sendiri hingga rumahnya hilang. Ternyata nih, rumah itu menghalangi jalan mereka menuju kuil. Pantesan Leona dan Paddle Pop nggak sampai mengira mereka ini udah kesasar gitu. Mereka berkenalan sama si monyet, namanya Van.
Dia mengarahkan mereka ke kuil untuk bertemu sama guru besar bernama Master Long. Katanya kalau mau sumber kekuatan untuk melawan Shadow Master, mereka harus ke puncak gunung. Tetapi untuk sampai ke sana, mereka juga harus melewati 3 tes atau 3 rintangan. Ada tapinya lagi nih. Ternyata Master Long gak menerima murid perempuan. Maksudnya betina. Kasihan ya Leona. Udah semangat padahal. Terpaksa dia belajar otodidak sambil perhatiin latihan pedal pop dari kejauhan. Sesekali diajarin juga sama si Van. Selesai latihan, mereka mau naik ke puncak. Tapi mereka harus kemah dulu, jangan langsung aja gitu. Pedal pop yang keras kepala pun nekat masuk ke 3 tes yang ternyata gak gampang. Habis dia. Terus oke deh, besok aja katanya. Malamnya mereka berlatih jurus terakhir ternyata. Dan keesokan harinya pedal pop baru boleh melewati 3 tes itu. Dan berhasil. Tahu nggak dia ketemu apa di puncak? Dia ketemu Master Long. Pas ditanya, kok bisa di situ? Masa Master Long jawab, Sini, aku naik lift. Tambahan nih, kata Master Long, sumber kekuatan itu sudah ada di dalam diri sendiri. Alhasil, Master Long memberikan pedal pop es krim dan berakhirlah misi pertama mereka. Lanjut ke misi berikutnya, Van ngikut di belakang. Di ujung jalan ada sebuah kuil. Mereka melihat beruang yang sedang rebutan patung beruang zamrud sama buaya. Ternyata buaya itu perampok guys. Alhasil pedal pop membantu beruang itu sebelum ditimpa pilar gede. Singkat cerita mereka berkenalan. Nama beruang itu Cow Tom. Pedal pop menawarkan bantuan untuk merebut kembali patung beruang zamrud. Dari sini Cow Tom memberitahu basic ilmu kekuatan. Kekuatan bukan cuma berasal dari ukuran badan, tapi dari keberanian. Latihan jurus pun dimulai. Leona lagi-lagi lihat dari kejauhan aja. Dia kehilangan tuh semangat latihan. Ada satu kalimat lagi nih yang bagus dari Van. Aku juga gak mau saingan sama temen. Aku cuma ingin bisa menolong mereka saat mereka perlu. Dia memotivasi Leona. Akhirnya Leona pun mau latihan lagi. Setelah lulus latihan, pedal pop pergi ke sarang buaya dan menawarkan diri untuk adu jotos. Karena udah berani nih, udah berilmu gitu kan. Berhasil dong pasti. Dia merebut kembali patung beruang zamrud itu dan mendapatkan es krim dari Cow Tom. Mereka pergi ke tempat misi selanjutnya. Karena berterima kasih, Cow Tom kali ini ikut ke daerah bambu guru besar lainnya. Oke, Leona si paling peka merasa ada yang ngikutin tiba-tiba. Tapi selalu aja firasat buruknya ini diremehin sama para jantan. Hade. Pas firasatnya bener aja, baru deh para jantan itu tuh ngeh sama ucapannya Leona. Ih bener juga ya ternyata. Saat kewalahan menghadapi serangan, muncullah elang betina yang jago. Ternyata dialah guru besar terakhir yang mereka cari, bernama Yuki. Ada satu fakta lagi nih guys. Ternyata kawanan pedal pop itu diserang sama penjaga hutan yang marah karena trauma dengan serangan Shadow Master sebelumnya. Bahkan si Shadow Master itu merusak kuil Yuki dan merebut sumber kekuatannya. Yuki menawarkan diri untuk melatih pedal pop, tapi sendirian aja. Kasihan lagi si Leona, nggak boleh ikut. Latihan pun dimulai. Diam-diam Leona masuk untuk melihat itu, tapi ketahuan. Untung aja Yuki baik. Latihan berlangsung dengan cepat karena pedal pop adalah tipikal singa yang cepat belajar. Dia pun mendapatkan es krim lagi sebagai tanda berakhirnya latihan kali ini. Mereka semua kembali ke kerajaan pedal pop yang udah luluh lantak. Segala pintu masuk pun udah dijaga dan teman-teman udah dikurung pula. Pedal pop dan kawanan memberanikan diri untuk terobos pintu depan kayak kakak kelas yang mau ngelabrak. Sementara teman-temannya menghadapi si ular dan si harimau, pedal pop disuruh maju langsung menghadapi Shadow Master. Disinilah kerjasama tim dilaksanakan. Pedal pop yang udah makin kuat langsung berubah ke mode rentenir nagih utang. Dia tantangin itu Shadow Master. Dia gunakan semua ilmu yang dia dapat, mulai dari kekuatan, kecepatan, bahkan ketepatan naluri. Paket lengkap. Shadow Master pun tertimpa pilar istana. Mereka kira nih semua pertarungan itu sudah berakhir. Ternyata belum. Shadow Master bangkit, berubah menjadi naga hitam raksasa. Serem nih di sini. Main api sama ekor dia. Sekali sabet, habis.
Di saat Profesor dan Jenderal Kara yang dikurung itu mau disembur api, Leona cepat datang dan memotong tali penggantung kandang burung tersebut menggunakan ilmu yang selama ini dia pelajari. Namun resikonya dia yang kena api. Paddlepop panik banget langsung nyamperin. Shadow Master ternyata masih aja mau nyemburkan api ke mereka. Tapi Jenderal Kara yang udah lolos langsung angkat dinding reruntuhan untuk jadi tameng melindungi Paddlepop dan Leona. Kaltom, Yuki, dan Van juga ikut menahannya. Shadow Master yang emosi naik ke atas langit dan berputar-putar kayak lagi ngumpulin kekuatan untuk serangan besar. Pas Leona sadar, dia kontan memotivasi Paddlepop untuk kembali kuat melawan Shadow Master sebab dia raja dan harapan satu-satunya gitu. Singa itu pun kembali semangat, siap battle one by one. Pertarungan sengit terjadi antara ilmu hitam dan putih. Pada akhirnya Shadow Master kalah dan kerajaan kembali seperti semula. Tamat, belum. Shadow Master nggak mati. Dia cuma berubah menjadi kadal dan berniat membalas dendam. Tamat. Demikian rangkuman alur film Paddlepop Combat-A tahun 2009. Dari sini kita belajar bahwa sesungguhnya sumber kekuatan itu ada dalam diri kita. Tinggal kitanya saja yang harus berani mengambil langkah untuk maju dan terus belajar menjadi lebih baik. Oh ya, junjung tinggi pertemanan dan kerjasama tim untuk menggapai tujuan bersama. Chillnose kasih rating 8/10 untuk film ini. Karena seru, lucu, dan feel-nya dapet, jadi relatable gitu. Dubbing Indonesianya juga kocak, pakai bahasa gaul. Cocok nih untuk kalian tonton ulang sebagai healing dari proses menjadi dewasa. Asik. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa di video lainnya dan salam chills.